Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vista Dwi Septriana, NPM 19170510666 dari kelas A jurusan Ilmu Komputer. Nah, pada pengantar organisasi komputer kali ini saya akan membahas materi tentang struktur komputer dengan arsitektur von Neumann dan perbedaannya dengan arsitektur Harvard. Yang pertama, arsitektur von Neumann. Arsitektur von Neumann adalah arsitektur komputer yang menempatkan program atau ROM dan data atau RAM dalam peta memori yang sama. Nah, von Neumann ini memiliki data bus tunggal dan address untuk mengalamati program arsitektur yang diciptakan oleh John von Neumann pada tahun 1903 sampai 1957. Nah, contoh dari mikrokontroler yang memakai arsitektur von Neumann adalah keluarga 6HC11 dari Motorola. Selanjutnya, arsitektur von Neumann ini menggambarkan komputer dengan 4 bagian utamanya, yaitu yang pertama ada unit kontrol, kedua unit aritmatika dan logis, ketiga alat masukan input dan output, lalu yang terakhir memori. Nah, adapun kelebihan model dari arsitektur von Neumann ini yang pertama, fleksibilitas pengalamatan program dan datanya. Kedua, program selalu ada di ROM dan data selalu ada di RAM. Lalu yang ketiga, arsitektur von Neumann memungkinkan prosesor untuk menjalankan program yang ada di dalam memori data atau RAM. Nah, ada juga kelemahan dari model arsitektur von Neumann ini. Yang pertama, bus tunggalnya itu sendiri, sehingga instruksi untuk mengakses program dan data harus dijalankan secara sekuensial dan tidak bisa dilakukan overlapping untuk menjalankan dua instruksi yang berurutan. Lalu yang kedua ada bandwidth program harus sama dengan bandwidth data. Lalu ada prosesor von Neumann membutuhkan jumlah clock CPI yang relatif lebih banyak sehingga eksekusi instruksi dapat menjadi relatif lebih lama. Selanjutnya, arsitektur Harvard. Nah, arsitektur Harvard ini memiliki dua memori yang terpisah, satu untuk program atau ROM dan satu untuk data atau RAM. Jadi, arsitektur Harvard ini merupakan kebalikan dari arsitektur model von Neumann. Jika von Neumann menggabungkan ROM dan RAM menjadi satu tempat, maka arsitektur Harvard ini memisahkan keduanya. Contohnya itu Intel 80C51, keluarga microchip PIC16XX, Philips P87CLXX, dan Atmel AT89LSXX adalah contoh dari mikroprosesor. Nah, adapun kelebihan model arsitektur Harvard. Yang pertama, bandwidth program tidak harus sama dengan bandwidth data. Lalu, yang kedua, opcode dan operand dapat dijadikan dalam satu word instruksi saja. Lalu yang ketiga, memori program dan data yang terpisah, maka coupling total memori program. Lalu, kelemahan model arsitektur Harvard. Yang pertama, arsitektur Harvard tidak memungkinkan untuk menempatkan data pada ROM. Lalu, arsitektur ini tidak memungkinkan untuk mengakses data yang ada di ROM. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah perbedaan arsitektur dari komputer von Neumann dan arsitektur Harvard. Baik, jika von Neumann yang pertama menempatkan program ROM dan data RAM dalam peta memori yang sama, sedangkan di Harvard, arsitektur Harvard memiliki dua memori yang terpisah, yaitu satu untuk program atau ROM dan satu untuk data atau RAM. Jadi von Neumann itu ROM dan RAM-nya dijadikan satu tempat, tapi jika di Harvard ROM dan RAM punya tempat sendiri-sendiri, jadi terpisah. Lalu, contoh dari mikrokontroler yang memakai arsitektur von Neumann adalah keluarga 6HC11 dan 6HC05 dari Motorola. Jika di Harvard contohnya Intel 80C51, keluarga microchip PIC16XX, Philips P87CLX, dan Atmel AT89LSXX adalah contoh dari mikroprosesor. Nah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Apabila saya ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.